Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama seperti biasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kembali kita ngobrol. Untuk hari ini mungkin ada pertanyaan dari beberapa teman-teman juga, salah satunya ada Mhm. peneliti begitu. Itu ingin membuat buku. Spesifik Mhm. adalah cara membuat buku ya, jadi bukan bagaimana cara penulisan. Kalau penulisan kita akan bahas sesi yang lain, tapi saat ini adalah cara membuat buku. Jadi case-nya adalah ketika peneliti tersebut atau mungkin mahasiswa juga gitu, Mhm. dia sudah punya naskah, Mhm. namun sebagai pegangan atau juga sebagai agar memiliki sesuatu, itu Mhm. dijadikan sebuah buku. Nah, oleh karena itu, izin saya bertanya kepada Ustaz Misno, pakar dari buku tersebut, bagaimana cara membuat buku untuk case yang seperti tadi. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi kita diskusi tentang how to publish our book gitu ya. Jadi bagaimana menerbitkan buku gitu ya. Jadi bukan di penulisannya Mas Bagus ya. Betul, oke. Jadi ketika bicara tentang bagaimana memiliki buku gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu memang dari dunia perbukuan ya. Dalam hal ini adalah dunia penerbitan gitu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara punya buku nih, ya betul sih. Memang beberapa masyarakat mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Ini kok orang bisa cetak buku gitu ya. Orang kok bisa menerbitkan buku banyak gitu ya. Sampai banyak juga sekarang tren dari book chapter misalnya gitu ya. Oh, banyak banget sekarang book chapter gitu ya. Kemudian juga ada yang apa sih yang disebut dengan indie publisher gitu ya, indie publishing, ya ada mungkin big publisher dan sebagainya. Nah, berarti Mas Bagus untuk menjawab pertanyaan ya bagaimana cara kita memiliki buku atau menerbitkan buku gitu ya. Pertama kita harus pahami ya alur dari menerbitkan buku itu sendiri gitu ya. Berarti kita sudah berangkat dari seseorang ya atau mungkin bisa juga beberapa orang yang sudah memiliki naskah ya. Nah, naskah ini sudah bagus ya, sudah siap untuk diterbitkan ya. Nah, maka kemudian ini yang masih sangat manual gitu ya. Maka kemudian seseorang ataupun beberapa orang yang punya naskah itu dia kemudian akan mengajukan ya penerbitan ke sebuah penerbit. Ini biasanya penerbit yang besar gitu ya. Penerbit besar, big publisher gitu ya. Nah, itu bisa kalau zaman dulu itu mengirim hasil printnya hard copy gitu ya. Kalau sekarang sudah cukup dengan mengirimkan melalui email biasanya gitu. Jadi pengajuan untuk terbitan buku. Jadi seseorang atau beberapa orang yang sudah memiliki naskah kemudian akan mengajukan kepada penerbit untuk naskahnya itu nanti direview, diperiksa, nanti ada sidang istilahnya itu untuk apa eksekusinya sampai kemudian nanti diterbitkan. Nah, ketika naskah itu sudah sampai ke penerbit, maka kemudian pihak penerbit itu biasa ada tim review ya yang akan melihat apakah naskah ini layak untuk diterbitkan ya, bagaimana kualitas naskahnya, kemudian juga segmentasinya ini kira-kira siapa yang mau beli, kemudian juga ini bisa jadi bestseller atau tidak gitu ya. Kemudian buku ini termasuk genre-nya itu memang unik dan sebagainya. Nah, ketika nanti tim reviewer dari sebuah penerbit itu setuju, oke buku ini
unik nih, belum banyak diterbitkan dan pasarnya juga banyak gitu. Maka kemudian nanti memutuskan naskah itu akan diterbitkan oleh penerbit gitu ya. Sehingga kemudian nanti pihak biasanya itu bagian marketing atau bagian yang akan menerbitkan itu akan menghubungi penulis kembali tadi yang memiliki naskah untuk diterbitkan. Nah, nanti di situ akan terjadi negosiasi mulai dari pembuatan covernya, kemudian juga tampilan layout dalamnya, ya sampai kalau ada gambarnya, sampai kemudian nanti diterbitkan dan launching. Nah, itu paling sederhana dari menerbitkan buku, ya. Tetapi kemudian dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang itu sudah banyak mengalami perubahan nih Mas Bagus. Oke, Mas Bagus mungkin ada pertanyaan juga balik nih. Jadi itu secara manual kalau bagaimana kalau kita ingin memiliki buku yang pertama dulu yang paling basic. Silakan Mas Bagus. Iya, berkaitan dengan tadi, apakah sifat dari reviewer dari penerbit itu wajib atau ada yang tanpa perlu direview tapi bisa disampaikan? Wajib, dia wajib. Jadi di penerbit sendiri pasti dia punya tim, apakah dia tim reviewer atau tim yang memang akan menilai dari kualitas naskah yang sampai ke penerbit. Dan ya bisa jadi ratusan atau bahkan ribuan gitu ya. Sehingga mereka biasanya kalau di satu publisher yang saya kenal itu mereka seminggu sepekan itu 2 kali untuk rapat meeting khusus memutuskan sebuah naskah yang masuk akan diterbitkan atau tidak ya. Nah, ini kan berarti memang kualitasnya Mas Bagus nih yang bagus istilahnya itu apa manualnya artinya yang simpelnya. Nah, nanti yang berikutnya ada lagi Mas Bagus nih ya. Bagaimana yaitu ketika misalnya dia ternyata kemudian perubahan dari apa ya dari istilahnya itu model bisnisnya ya. Kalau tadi saya katakan itu kan yang sangat basic tuh ya, yang sangat basic. Tapi kemudian sekarang tuh berubah gitu. Jadi ternyata yang namanya publisher, penerbit juga bisnis juga kan. Mereka kan cari keuntungan juga gitu ya, cari keuntungan sehingga kemudian sekarang banyak tuh. Jadi disebutnya itu model penerbitannya gitu ya. Kalau tadi kan berarti ini murni nih. Kalau pertama tadi itu penulis itu tidak keluar uang sama sekali gitu ya. Bahkan nanti di perjanjian itu dia akan mendapatkan royalti antara 10 sampai 12% dari penjualannya. Gitu ya. Nanti kalau sekarang sudah ada beberapa apa ya versi kali gitu ya. Ada beberapa versi misalnya oke ini naskahnya itu dia bagus nih udah kita terbitkan free gitu ya. Tapi kemudian ada juga wah ini kayaknya naskahnya agak kurang gitu ya. Kalau zaman dulu ya udah langsung ditolak gitu ya, langsung ditolak gitu, langsung di reject lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi ada juga sekarang tuh yang formatnya itu baru jadi oke kami terbitkan tapi kami nggak bisa istilahnya itu untuk istilahnya biaya operasional penerbitannya itu biaya penerbitannya itu kami nggak bisa menanggung semuanya nih jadi 50% bagaimana setuju atau tidak ya udah oke setuju setuju gitu atau ada juga yang oke kami terbitkan, tapi nanti penulis harus ini ya, membantu untuk marketingnya gitu kan. Ya, ini agak sedikit, tapi bukan rahasia sih, bukan rahasia penerbit juga bahwa ya udah berarti nanti janji ya mau beli bukunya sekian eksemplar gitu. Itu juga bisa terjadi seperti itu ya. Jadi, Baik, itu kan um, ada beberapa kesepakatan ya antara penulis dan juga betul dari betul. penerbit begitu. Tapi Mhm, mhm. kalau dari penerbitan, apakah berbeda antara pencetakan dengan penerbitan begitu, Ustaz? Ya, Mungkin mohon penjelasannya. sebenarnya ya betul betul. Sebenarnya berbeda sebenarnya. Jadi penerbit itu ya apa satu lembaga institusi yang menerbitkan buku. Nah, kalau dia penerbitnya besar, biasanya dia langsung memiliki mesin untuk mencetak bukunya. Jadi selain dia penerbit juga otomatis dia punya percetakannya. Ya, tapi kalau sekarang banyak juga penerbit yang tidak memiliki percetakan terutama nanti penerbit-penerbit yang kecil gitu ya karena bisa dilempar ke diserahkan ke percetakan. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda tetapi pada penerbit yang big yang besar gitu ya mereka pasti memiliki itu ya apa alat untuk atau mesin untuk percetakan bukunya itu. Nah, seperti itu Mas Bagus.
Baik, berkaitan dengan itu juga untuk penerbitan atau percetakan lah, saya bilang Mhm, percetakan, bagaimana mhm. dia bisa dikategorikan dalam arti buku yang bisa dipublish begitu. Oke, kalau buku yang dipublish sebenarnya bukan percetakan tapi penerbitan atau penerbit ya. Karena kalau percetakan ya mereka hanya nyetak saja, mereka terima jasa cetak, mau cetak buku, cetak majalah, cetak kalender, cetak undangan, semuanya mereka bisa gitu. Kecuali tadi yang ada satu mesin yang memang khusus untuk percetakan atau untuk mencetak buku. Ini juga sudah banyak juga gitu ya. Sehingga ketika tadi ditanya tentang kualitas ataupun bagaimana buku itu bisa dipublish ya ke penerbit yang tahu persis itu penerbit. Jadi ada survei pasarnya, mereka juga tahu istilahnya itu segmentasi mereka gitu ya. Misalnya kalau saya boleh sebutkan merek misalnya gitu ya, Gramedia Pustaka Utama misalnya, ya mereka pasti buku-buku yang memang kualitasnya itu bagus gitu ya. Tapi kemudian sekarang Gramedia juga punya imprint yang khusus novel Islami. Ada juga yang memang khusus buku-buku Islam gitu ya. Nah, itu kan berarti mereka sudah punya tim tersendiri gitu. Jadi perkara menerbitkan layak tidaknya atau mungkin berkualitas atau tidak suatu naskah menjadi buku itu ya di penerbit bukan di percetakan. Jadi kalaupun dia ada di ada penerbit dan percetakan yang besar tuh biasanya divisi percetakan itu mereka nggak mikirin itu yang penting cetak gitu. Itu Mas Agus. Baik, setahu saya itu buku yang diterbitkan itu harus ber-ISBN minimal begitu. Iya Ketika betul. suatu percetakan itu bisa memfasilitasi untuk penerbitan ISBN, apakah dikatakan itu sebagai penerbitan? Nah, itu tadi yang dimaksud dengan ISBN itu kan International Serial Book Numbers gitu ya. Kalau percetakan ya tidak, bukan percetakannya, tapi penerbitnya gitu ya. Jadi sekarang itu di Perpusnas itu ya meniscayakan penerbit dan penerbitnya itu harus memiliki akte yayasan gitu sehingga dia terdaftar di Perpusnas sehingga dia yang berhak untuk mendaftarkan ISBN itu. Jadi bukan percetakannya Baik, sih kita berkaitan bicara dengan ISBN, penerbitnya. baik, baik. Oke, berkaitan dengan ISBN, susah nggak ya pengurusan ISBN ke penerbit begitu, dari misal ada suatu naskah yang ingin dibukukan dengan Mhm. ber-ISBN, syaratnya apa saja kira-kira agar mendapatkan ISBN tersebut gitu. Iya, kalau dulu tuh mudah sekali, tidak sulit gitu ya. Cukup biasanya yang ngurusin itu penerbit tadi. Dulu juga ada yang memberikan jasa 50.000. Sebenarnya nih, udah tahu semuanya bahwa untuk mendapatkan ISBN ke Perpusnas ya, divisi nanti yang mendaftar ISBN itu gratis, nggak bayar. Nggak bayar gitu ya. Nah, sekarang sejak 2023 ada kebijakan baru di mana penulis itu harus membuat surat pernyataan untuk keaslian naskah. Nah, di situ harus dibubuhi materai 10.000 gitu. Jadi kalau bilang bayar ya 10.000 beli materai aja gitu. Nanti paling tinggal jasa untuk penerbit gitu ya. Karena kan penerbit tadi perlu ya mungkin data, perlu listrik, perlu tenaga juga untuk mendaftarkan. Termasuk nanti ada surat dari pengantar dari publishernya, penerbitnya, kemudian juga nanti harus sudah ada covernya, harus ada halaman depannya, nanti akan di-upload melalui akun yang ada di Perpusnas milik dari penerbit tersebut. Nah, seperti itu Mas Bagus alur untuk mendapatkan Baik, baik. ISBN. Jadi mudah saja, nggak sulit, nggak sulit. Baik, Mm-mm. jadi kalau bisa disimpulkan bahwa eh, agar buku itu sah dikatakan buku begitu kan, Mhm, harus ke mhm. penerbit dan harus diterbitkan begitu saja. Iya, betul. Kalau kita ingin jual untuk masyarakat umum gitu ya. Tadi ISBN itu kan Oke, seperti ya KTP lah buat manusia gitu ya. Sehingga ya buku itu harus ada ISBN-nya. Kecuali kalau mungkin buku yang sifatnya itu internal gitu ya. Buku yang untuk hanya komunitas tertentu. Yaitu nggak perlu pakai ISBN nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah dijual, kemudian dipublikasi, yaitu eh, harus menggunakan tadi ISBN itu. Nanti selain ISBN, kalau untuk terbitan berkala ada ISSN. Itu Mas Bagus. baik, baik, baik. Sangat menarik. Mhm. Jadi
kaitan dengan buku itu sebenarnya kalau kita punya naskah dalam tanda kutip bahasa Jawanya eman gitu ya. Kalau tidak Iya diterbitkan betul. begitu. Betul Nah, betul. Dan misalnya sekarang itu lebih mudah. berkaitan dengan itu berkaitan dengan itu juga untuk biaya kali ya. Apakah mahal begitu untuk pengurusan misal saya punya naskah ingin dibukukan itu. Kalau ada bilang harga standar atau harga bawah itu untuk buku bisa diterbitkan itu kira-kira berapa dan prosesnya kira-kira berapa lama tuh? Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi dengan saya sebutkan dengan perkembangan dari teknologi, khususnya teknologi percetakan gitu ya, maka sekarang kita bisa bikin satu buku pun bisa gitu ya. Beberapa penerbit tadi kalau dulu dulu itu penerbit itu kita sebut penerbit yang tadi big sampai ke middle gitu ya, itu mereka pasti nyarinya yang best seller, cari naskah yang bagus, penulisnya yang terkenal, kemudian segmentasinya jelas, kemudian banyak yang beli gitu kan. Nah, tapi ternyata sekarang industri perbukuan khususnya penerbitan itu dia mengalami perubahan di mana yang middle publisher mereka juga sudah membuat produk-produk tertentu. Maksud produk di sini adalah jasa penerbitannya. Tadilah minimal minimal itu 3 tipe itu. Ada yang memang gratis penerbit penulisnya itu gratis sama sekali tidak membayar, ada yang bayar 50%, bahkan ada yang 100% itu ditanggung oleh penulis. Nah, ini biasanya yang banyak sekarang itu dilakukan oleh small publisher, penerbit-penerbit kecil, indie publisher yang mereka biasanya akan menjual paket penerbitan ya. Dari mulai kalau yang saya lihat di beberapa penerbit kecil itu ada yang dari mulai 250.000 gitu ya, kemudian ada yang 500.000, ya standar itu ya 650 sampai 750.000 itu biasa dapat sekitar 2 atau 3 buku plus satu untuk perpusnas, 2 untuk perpusda gitu ya. Jadi Mas Bagus kalau sekarang mau punya buku itu gampang banget gitu ya. Dengan modal 250.000 itu bisa dapat buku dan bukunya ada di perpusnas dan mendapatkan ISBN. Tapi kalau mau yang sedang ya jangan terlalu murah banget lah ya gitu ya. Ya punya uang 500.000 lah masih oke gitu ya. Kalau yang agak naik sedikit 1 juta itu sudah cukup bagus. Itu Mas Agus itu ya. Jadi jangan jangan khawatir Baik, merasa aduh nggak punya duit gimana gitu ya. Sebenarnya yang kalau naskah kita bagus itu kita nggak usah kita ini kan nggak usah apa ya nggak usah keluar uang sama sekali gitu kan. Tapi kan nanti makanya sebelum diterbitkan Mas Bagus penulis itu harus tahu kualitas dari naskahnya itu. Kalau saya nyebutnya kan dengan kualitas A gitu ya, A, B, C gitu ya. Kalau kualitas yang A, ini sebaiknya kita tawarkan ke penerbit besar gitu ya, sehingga kemudian itu akan bisa gratis ya. Tadi saya sebut Gramedia, sekarang saya sebut juga misalnya kalau buku-buku akademik itu Salemba 4 misalnya. Nah, buku saya ada 2 yang di Salemba 4 ya, ya kita nggak bayar sama sekali, gratis gitu. Bahkan alhamdulillah kita dapat royalti itu laporannya gitu ya. Nah, yang agak middle ada juga gitu ya disebutkan nanti saya tanggal 25 juga ada acara juga dengan penerbit bintang pustaka utama itu juga cukup bagus gitu ya walaupun dia middle dia juga punya produk untuk yang penulis itu membiayai cetakannya tapi kalau ketika naskahnya bagus itu juga dia akan free gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus pintar-pintar nih nyari penerbit termasuk yang paling penting ini juga jangan sampai ada beberapa juga yang ya apa ya, bukan penerbitnya bohong sih ya, tapi ya memang penipuan ada beberapa juga. Jadi harus hati-hati juga nih ya ketika ada penawaran penerbit kemudian murah gitu ya. Nah, ini perlu ditanya dulu kenal apa enggak gitu kan. Jangan sampai wah kita cari yang murah cuman ada satu case gitu ya. Itu ya 250.000 gitu ternyata wah ya nggak jelas iniannya nanti. Nah, sekarang karena dia setiap buku yang mau terbit itu harus ada filenya gitu ya di website penerbit. Nah, itu akan semakin mudah. Akan semakin mudah untuk membuktikan bahwa ini penerbitnya bener nggak nih, tinggal lihat websitenya aja, akan ketemu gitu. Itu baik, Mas baik. Bagus. Tapi juga setahu saya itu ada beberapa jenis naskah ya. Mhm, Jadi tadi kan disampaikan adalah ya kita bicara umum begitu kan, naskah fiksi, naskah biografi, atau mhm. mungkin motiva-motiva apa yang sering dibuat Motivasi, sama orang. betul. Mhm, Kalau seandainya itu bentuk naskahnya adalah sebuah laporan, contoh laporan disertasi, skripsi, mhm, ataupun mhm, tesis,
ingin dibukukan, apakah prosesnya sama dan biayanya apakah ada bedanya atau sama begitu Ustaz? Oh Mohon iya, biasanya dijelaskan. beda, betul betul. Ini biasanya ada ya bisa kita sebut sebagai ceruk pasar baru lah ya gitu ya, di mana mahasiswa yang sudah selesaikan skripsi, tesis atau disertasi, kemudian mereka ingin menerbitkan. Nah biasanya di situ ada jasa untuk ini Mas Bagus, jasa untuk apa? Memodifikasi ya atau mungkin mentransformasi atau lebihnya merubah lah ya, merubah dari format laporan penelitian gitu ya, skripsi, tesis, disertasi atau penelitian biasa kemudian dirubah menjadi buku. Itu biasanya ada fee tersendiri. Kalau apa setahu saya sih lebih kurang ada mulai dari 1 juta, 1,5 juta sampai 2 juta itu sampai terbit itu. Ya terutama yang agak sulit itu memang merubah laporannya itu gitu ya. Sebenarnya bukan sulit tapi ya perlu waktu, metodologi penelitiannya itu dihilangkan atau diringkaskan, pertanyaan penelitian juga dihilangkan gitu ya, beberapa kerangka yang tidak dibutuhkan juga kita hilangkan gitu Mas Bagus. Jadi antara 1 juta sampai sampai 2 juta tergantung itunya apa penerbitnya atau biasa ada jasa untuk merubah tesis skripsi tesis disertasi ke buku seperti itu Mas Bagus. Baik, mungkin ada pertanyaan tadi yang saya sampaikan belum Mhm, terjawab. Berapa lama proses untuk sekiranya kita punya naskah mentah begitu sampai mhm. jadi buku itu kira-kira berapa lama? Apakah berbeda antara karya fiksi, biografi, autobiografi ataupun konversi naskah tersebut? Ya konversi ya. Ya baik. Jadi sebenarnya sih ya berbeda, masing-masing berbeda sesuai dengan kebijakan penerbitnya, kemudian juga paket yang dijualnya, termasuk juga nanti ketika naskahnya itu cukup banyak yang akan diterbitkan, otomatis akan mengikuti antrian gitu ya. Jadi berbeda-beda. Tapi pertama kalau tadi yang paling simpel adalah ketika kita itu akan mengirimkan naskah ke penerbit, biasa standar itu sebulan 2 bulan itu sudah ada jawaban apakah akan diterbitkan atau tidak. Nah, dari situ kemudian prosesnya juga sekitar paling cepat itu 3 bulan sampai cetak jadi launching buku gitu ya 3 bulan. Itu yang standar lah ya rata-rata gitu ya. Kalau bukunya yang mungkin agak lebih serius biasanya bisa sampai 6 bulan gitu ya, tapi itu udah paling lama. Nah, kalau yang tadi yang saya sebut dengan middle dengan small publisher biasanya dia 1 bulan sampai 2 bulan itu sampai selesai ya bahkan ada yang mereka bisa menjamin itu 40 hari itu bisa selesai. Jadi naskahnya apalagi nanti sekarang kan ada produk juga publisher itu penerbit itu dia sudah sudah menyiapkan template-nya. Oke, template-nya begini, kemudian ketika naskah ke kami itu sudah tidak perlu edit lagi gitu ya, sehingga langsung cetak bahkan ada covernya itu mungkin mereka hanya 3 pekan berani mereka seperti itu tergantung paketnya. Ya, berarti kalau kita hitung antara 3 pekan sampai 3 bulan untuk penerbitan bukunya. Itu ya. Baik, Jadi kalau mungkin lebih ya. Mhm, pertanyaan terakhir mungkin kali ya. Jadi kalau mhm, dua pertanyaan lah saya mhm, bilang gitu kan. Pertanyaan yang pertama adalah pesan gitu, pesan terhadap spesifik terhadap yang peneliti begitu kan rata-rata banyak mhm. yang punya bahan penelitian atau laporan begitu, pesannya apakah dibukukan saja dan diterbitkan atau bagaimana? Silakan. Iya, yang pertama ini tentu saja kalau saya lebih cenderung ya, saya pasti akan mengatakan bahwa jangan sampai nih kita udah capek-capek bikin skripsi, tesis, disertasi gitu ya, sudah kita bikin susah-susah bikin skripsi, tesis, disertasi, kemudian cuma ada di perpustakaan ya, perpustakaan kampus lagi ya, masih dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi atau juga penelitian. Sangat sayang sekali gitu ya. Nah, maka sebaiknya kita cetak, kita terbitkan ya ke masyarakat agar masyarakat tuh bisa ya mendapatkan ilmu dari skripsi tesis atau disertasi itu. Bahkan ketika mungkin kita tidak memerlukan dalam artian itu tidak apa ya tidak istilahnya itu tidak untuk mencari uang gitu ya dicetak kemudian nanti bisa dalam bentuk ada e-booknya juga kemudian kita share ke banyak orang itu akan lebih banyak manfaatnya atau bisa juga ketika kita manfaatnya banyak untuk masyarakat kita cetak kemudian kita kita tidak profit oriented misalnya gitu ya. Ya kalau profit juga nggak apa-apa juga cuma misalnya ya udah kita
cetak kemudian kita kirimkan ke berbagai perpustakaan, kita wakafkan sebagai amal baik kita. Ini juga akan sangat luar biasa. Ya kalau tidak ya berarti kita cetak kemudian kita jual atau mungkin kombinasi ada yang dijual, ada yang juga kita wakafkan. Jadi sebaiknya dicetak, diterbitkan karena sekarang itu mudah, murah dan ya insya Allah berkah gitu, Mas Bagus. Bisa sebagai pengenal ya begitu. Di lewat buku, Iya, kalau kita identitas silaturahmi juga. kepada siapa, itu bisa kita berikan sebagai cendera mata begitu ya. Iya betul betul paspor global Anda katanya. Tapi harus pakai bahasa Inggris kalau paspor global berarti itu. Itu Mas Baik, Bagus. jadi Jadi diberikan. yang terakhir kalau dari saya istilahnya adalah kalau seandainya ada kawan-kawan yang ingin berkonsultasi terkait dengan penulisan, cara penulisan, cara penerbitan, bahkan bantu untuk menerbitkan buku, kira-kira bisa langsung hubungi Ustadz Misna ya, karena ya saya sendiri tahu bahwa Ustadz itu sudah berpengalaman menulis buku lebih dari 260 buku plus begitu kan. Jadi bisa saja berkonsultasi lebih jauh begitu ya. Iya betul betul bisa Mas Bagus karena kebetulan saya juga sekarang sedang banyak sekali ya kita sebut saja customer atau pasien atau mungkin sebenarnya teman-teman lah yang mereka ingin menerbitkan buku gitu ya. Kita lagi proses kemana ada buku untuk bikin buku tentang apa guru bintang 5 ya, kemudian juga ada juga yang ke tesis skripsi mau jadi mau jadi buku dan lain sebagainya. Jadi silahkan nanti boleh ini di bawah sini gitu ya untuk bisa konsultasi. Kita juga di Pustaka Amma Alamiah juga bisa menerbitkan bukunya juga dengan harga ataupun biaya yang kompetitif. Itu Mas Bagus, terima kasih. Baik, mungkin sudah cukup kali untuk informasi di awal. Nanti kalau ada pertanyaan, konsultasi langsung bisa menghubungi Dr. Misno atau di Amma Siap, Alamiah begitu ya. Mungkin sesi siap. kali ini kita saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Demikian izin pamit. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.